Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang barokah, yang maslahah, yang melimpah untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Ja'a fi i'anatit talibin lid-dimyati. Diterangkan dalam kitab I'anatut Talibin yang disusun oleh Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullah, di mana di situ diterangkan waradat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu shahihatun. Diceritakan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahaditsu shahihatun, beberapa hadis yang sahih. Artinya Nabi besar Muhammad SAW menerangkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih tentang keterangan berikut ini. Amara biha ba'dhu ashabihi li tawsi'atir rizqi. Di mana Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca bacaan berikut ini, li tawsi'atir rizqi, agar diberi keluasan rizki. Qala ba'dul arifin, sebagian orang yang ahli makrifat kepada Allah itu berkata, wahia mujarrabatun libastir rizki zahiri wal batin, bahwa amalan ini sangat mujarrab sekali, libastir rizki zahiri wal batini, untuk keluasan rizki, baik rizki zahir maupun rizki yang batin. Artinya orang yang mengamalkan bacaan berikut ini akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rizki yang zahir maupun rizki yang batin. Yang dimaksud dengan rizki yang zahir yaitu misalnya harta benda yang banyak, rizki yang banyak, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah yang bagus, mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Itu termasuk rizki-rizki yang sifatnya zahiriyah. Adapun tentang rizki yang sifatnya batin, seperti ilmu yang barokah, keimanan yang kuat, kemantapan ibadah, kedamaian hati, ketentraman batin, kebahagiaan jiwa, dan lain sebagainya, itu termasuk rizki yang batin. Nah, rizki, baik rizki yang zahir maupun rizki yang batin, akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang istiqomah membaca atau mengamalkan bacaan berikut ini. Wahiyya hadhihi, bacaan itu adalah la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin mi'ata marratin kulla yaumin. Hendaklah seseorang itu membaca la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap hari. Kemudian yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang kedua, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, kapan bacaan itu dibacanya? Dalam kitab ini diterangkan
Wastahsana katsirun minal asyakh. Sebagian besar para masyayikh memandang baik, istihsan, memandang baik, antakuna baina sunnati subhi wal faridati. Bacaan itu sangat baik sekali dibaca di antara salat sunat qabliyatas subhi dan salat subuh. Jadi kita pertama salat sunat qabliyatas subhi dulu. Usolli sunnatan qabliyatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai salatnya, kita langsung membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Itu sebanyak 100 kali. Namun, jika yang bersangkutan tidak mampu membaca bacaan tadi di antara salat sunat qabliyah dan salat subuh, misalnya kita berjamaah di masjid, sementara durasi waktunya dari salat qabliyah sampai salat berjamaah itu sangat sedikit sekali, sehingga secara akal tidak memungkinkan bagi kita untuk mengamalkannya, maka di sini dianjurkan fa ba'da sholatis subhi wa qabla tulu'isy syamsi, dianjurkan bacaan tadi dibaca setelah selesai salat subuh tapi sebelum terbit matahari. Kalau kita tidak bisa membacanya sebelum salat subuh, kita membacanya setelah salat subuh tapi usahakan sebelum matahari terbit. Fa in fatat fi dzalika, kalau kita tidak mampu membaca sehabis salat subuh karena misalnya kita punya banyak amalan sehingga untuk membaca bacaan tadi tidak ada waktu misalnya, fa'inda zawal, maka dibaca setelah matahari tergelincir ke arah barat. Artinya sehabis sholat duhur. Membaca La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin 100 kali dan membaca Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. Nah, dalam kitab ini diterangkan fala yambaghi lil 'abdi ayyukhalliya yawmahu anha. Tidaklah layak bagi seorang hamba untuk melewati hari-harinya tanpa membaca dua bacaan tadi. Dalam kitab lain diterangkan bahwa amalan ini sangat masyhur sekali dan sangat mujarrab sekali. Wa dzalika masyhurun mujarrabun. Amalan atau wiritan-wiritan seperti ini sangat masyhur sekali, sangat mujarab sekali. Artinya bukan hanya di kitab ini saja yang menerangkan, tapi di kitab lain banyak sekali keterangan-keterangan yang menerangkan tentang wiritan seperti ini. Bahkan dalam kitab lain diterangkan ketika kita istiqomah dalam membacanya, qadallahu dainahu wa wassa'a rizqahu, maka Allah akan melunasi hutang-hutangnya dan akan meluaskan pula rizkinya. Itu keterangan dalam kitab lain. Selanjutnya masih dalam kitab ini juga diterangkan wa fi riwayatin ukhra, diterangkan dalam riwayat yang lain, akhrajaha Ibnu Hibban wa Malik fil Muwatta, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab hadis karangan Imam Malik. Nah, dalam kitab Muwatta itu diterangkan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi faqran. Suatu hari ada seorang laki-laki suan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia curhat tentang sempitnya ekonomi yang sedang mendera dirinya. Dia curhat kepada Nabi bahwa dirinya sangat miskin sekali, sangat fakir sekali. Dia mohon agar Nabi memberikan amalan sekiranya bisa mengangkat dirinya dari kefakiran, begitu. Nah, setelah Kanjeng Nabi itu menerima curhatan dari laki-laki tadi, Nabi lalu bersabda, Aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki. Apakah kamu tidak mewiridkan salatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk yang ada di jagat raya ini, kata Nabi, sehingga kamu jatuh miskin? Apakah kamu tidak mengamalkan amalan di mana amalan itu merupakan doanya para malaikat sekaligus merupakan tasbihnya dari semua makhluk yang ada di alam raya ini, sehingga kamu jatuh miskin seperti ini. Wa biha yanzilur rizqu. Padahal dengan mengamalkan bacaan itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki bagi yang bersangkutan. Orang itu menjawab bahwa ia tidak mengamalkan bacaan tadi.
Maka Nabi menganjurkan kepada yang bersangkutan dengan bersabda, taqulu min tulu'il fajri ila sholatis subh. Bacalah mulai sejak terbit fajar sampai menjelang sholat subuh. Artinya bacaan ini oleh Nabi kepada laki-laki tadi dianjurkan dibaca sebelum masuk sholat subuh. Membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin. Sebanyak 100 kali. Itu dibaca sebelum melaksanakan sholat subuh, setelah selesai melaksanakan sholat sunat qabliyatas subh. Nah, kata Nabi kepada orang tadi, ta'tikad dunya raghimatan dakhiratan. Kalau kamu istiqomah membaca bacaan tadi, ta'tikad dunya raghimah, maka dunia akan datang dengan tunduk kepadamu, dakhiratan, dengan segala keberlimpahannya. Artinya dunia yang berlimpah akan datang dengan tunduk kepadamu. Wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan yusabbihu laka thawabahu ila yaumil qiyamah. Dan tiap-tiap satu kalimat dari bacaan yang dibaca itu, Allah menjadikannya malaikat, di mana malaikat-malaikat itu membaca tasbih sampai hari kiamat yang pahalanya diberikan kepadamu. Itu kata Nabi kepada orang tadi. Nah, orang itu akhirnya mengerjakan apa yang dianjurkan Nabi sehingga dia menjadi orang yang berkecukupan. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'idin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.